Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau sharing gimana waktu awalnya aku mendaftarkan putriku untuk masuk ke pesantren Darul Lugah wa Dakwah. Dibilang awalnya itu susah, iya, karena minim informasi. Aku sama sekali nggak punya kenalan orang yang udah pernah memasukkan salah satu keluarganya ke pesantren Dalwa. Terus bagaimana aku bisa tahu pesantren Dalwa? Itu karena adikku berguru ya, sering ikut kajian Ustazah Halimah Alaidrus. Nah, begitu Ustazah Halimah ada kajian di daerah Tangerang, khususnya di Cikupa, adikku nggak bisa datang. Tapi aku yang domisili di sini di Tangerang diminta untuk ikut ke kajian Ustazah Halimah. Akhirnya aku datang. Sebelum beliau mulai dakwahnya, diperkenalkanlah dirinya terlebih dahulu melalui semacam slide gitu, proyektor gitulah ya. Jadi di situ aku bisa lihat riwayat pendidikannya beliau ya. Ternyata dari sanawiyahnya sampai aliyahnya itu beliau mondok di Dalwa, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi pada saat itu aku mengajak putriku yang masih baru masuk kelas 1 SD dan juga ibu aku. Langsung ada keinginan gitu ya, pengen anak di pesantren kalau bisa di Dalwa itu juga. Aku nggak tahu tuh, belum searching sampai berapa tahun tuh, emang sampai anakku mungkin kelas 5 itu nggak pernah searching Dalwa tuh seperti apa gitu, pondoknya gimana. Pokoknya udah tahu Dalwa dari Ustazah Halimah itu aja udah deh, Dalwa di Dalwa. Anak tuh kan mau lulusan SD, aku sih pengennya di pesantren. Coba deh tawarin anaknya mau nggak. Alhamdulillah nggak ada jawaban, bun aku mau gini-gini, nggak ada, langsung iya aja. Nah dari situ dan aku mutusin langsung pilih Dalwa, emang gak ada nyari pesantren lainnya gitu. Udah tuh udah mulai nyari nih nomor telepon yang bisa dihubungi itu yang mana. Kalau aku lihat di websitenya, mohon maaf, itu sepertinya kayak kurang update gitu ya. Biaya uang pangkalnya aja tuh masih yang 7 jutaan. Beda dengan sekarang aku masukin putriku ke Dalwa itu, sekarang tuh 11 juta uang pangkalnya, itu ya udah sama yang lain-lain lah gitu, termasuk SPP bulan Juni. Udah tuh kan, ketemu websitenya, ada nomor telepon, sempet ada nomor telepon kantor, aku hubungin nggak bisa, ada nomor HP-nya, waktu itu nggak bisa juga, nyari lagi di website lain gitu, ketemu perwakilan Jabodetabek, aku coba hubungin nggak bisa juga, entah gimana, aku dapat nomor yang mana nggak tahu, sempet nelpon tapi beliau ini lagi sibuk, lagi ada rapat, disuruh hubungin lagi nanti gitu. Wah, kurang beruntung lah ya. Ya udah deh, kelihatannya sibuk, jadi aku nggak berani untuk menghubungi nomor itu lagi. Nah, lalu aku coba hubungi nomor HP yang tertera di website. Diberilah nomor Ustazah. Kalau mau daftar putri, santri putri itu di Ustazah. Kalau yang saya hubungi itu untuk putra. Ya udah, di situ aku mulai hubungi tuh ustazahnya. Beliau belum bisa kasih informasi kapan pendaftaran buka, karena memang belum ada keputusan resminya. Cuma beliau bisa memberikan informasi kira-kira untuk santri putri apa aja sih yang diperluin gitu, untuk semacam kayak iuran selain SPP dan lain-lain, kayak AC, mungkin laundry, kayak gitu bisa diberitahukan. Tapi harus rajin-rajin nelpon ya, biar update kapan pendaftarannya buka, supaya jangan sampai ketinggalan. Karena kalau aku lihat pesantren lain, mau di Jawa Barat kek, mau di mana ya, aku sempat nyari kayak Al-Bahjah udah tutup, Khairiyah yang di Cirebon udah tutup gitu. Ya nggak tahu lagi di mana gitu kan. Harapannya sih cuma satu ini aja, pengennya emang di sini. Kebetulan belum buka, katanya bukanya itu biasanya setelah 10 Syawal. Aku kan nggak ngerti kalender Islam gitu. Intinya setelah Lebaran aja.
Tapi alhamdulillah aku nggak langsung percaya aja, nanti aja deh mendekati lebaran atau setelah lebaran baru aku hubungin. Enggak, alhamdulillahnya pas aku nelpon langsung itu nggak lama dikasih grup, ya, grup khusus untuk orang tua murid santri baru gitu, ya. Aku masuk di situ tuh. Nah, di situ ada info-info tentang pendaftaran. Akhirnya jam 12 teng itu, aku inget banget, kayaknya jam 12 pagi itu di share link pendaftaran online. Aku bukanya jam 7. Nah, ya udah, itu dapat nomor yang 370 atau 90 sekian gitu. Nah, dari situ nunggu, ya kan? Nunggu, akhirnya ada informasi untuk tes interview. Datanglah kita. Nah, untuk lokasinya seperti apa ada di video ini. Dalwa Center ini berada di alamat Jalan Raya Condet nomor 7 RT 6 RW 1 Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Patokannya adalah Bareskrim. Bareskrim di depannya sudah ada Alfamart, ya. Di samping Alfamart ada gang. Jadi nanti kita masuk ke situ. Itulah Dalwa Centernya. Memang tidak ada plang nama Dalwa Center, tapi dengan klub Bareskrim dan Alfamart itu sudah cukup. Jadi nanti kita tinggal menuju ke sana, masuk aja ke dalam. Nanti kita nunggu di ruang tamunya. Seperti apa dalamnya? Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang mau interview semuanya nunggu di sini. Kalau nggak cukup, ya bisa masuk ke ruang tengah. Dari Tangerang ke Dalwa Center, ya. Jadi kita interviewnya di Dalwa Center. Memang di tempatnya itu nggak ada yang dipasang papan Dalwa Center, tuh nggak ada. Yang ada tuh cuman Alfa. Udah gitu sampingnya tuh gang. Bingung kan mana Dalwa Centernya? Masa iya sih masuk gang gitu? Tuh kayaknya rumah orang apa gimana, kan pikiran tuh kayak formal gitu, kayak kantor. Rupanya enggak, itu kayak emang rumah biasa aja gitu. Dan sebenarnya nyari lokasinya itu mudah. Depan persis Bareskrim, ada Alfa, ya udah di situ, di samping Alfa, tinggal masuk aja. Cuma yang bikin kita orang baru gitu kan kebingungan, mana nih gitu. Kirain kan pasti kayak kantor gitu, terus ada papannya gitu kan. Ternyata nggak ada, memang udah masuk aja seperti yang tadi ada di video. Nah, begitu kita masuk, kita ambil nomor antrian. Di sana tuh nggak ada yang istilahnya nulis nama kayak absen, nanti yang dipanggil berdasarkan siapa yang nulis duluan. Enggak. Kebetulan waktu itu aku datang emang awal banget, yang seharusnya mungkin jam 12 atau jam 1. Aku tuh datang jam 11 sama anak-anak. Jadi udah ada satu orang yang lebih dulu datang. Otomatis kan dapat giliran nomor 2. Sengaja emang pengen datang awal supaya datang cepet, karena kan aku bawa anak kecil, takut rewel kalau kelamaan nunggu, kebanyakan antri gitu. Setelah beberapa saat kita menunggu orang-orang yang sudah hadir di sana, datanglah salah satu ustadz yang akan memanggil kita. Siapa yang duluan datang, ya kita angkat tangan aja. Karena aku yang emang awal kan, 2 orang pertama itu langsung dikasih nomor, ya. Nanti tinggal nunggu dipanggil aja, nomor 1, 2, 3, 4. Oh ya, silakan naik, tunggu di atas gitu. Jangan lupa kita membawa semua surat-surat yang diminta gitu. Ya pokoknya nanti kalau emang kalian mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putri Anda, pasti nanti akan mendapatkan surat. Suratnya itu kita print dari link, ya, dari link yang udah di-share pada saat kita daftar online. Jadi surat-surat itulah yang dibawa anaknya nanti interview di atas. Jadi pada saat interview anak-anaknya itu begitu selesai dikasih lagi lembaran hasil tes interviewnya. Setelah itu nanti akan dipertemukan oleh Habib Abu Bakar. Waktu itu anakku dan aku bertemu dengan Habib Abu Bakar di sana di
tanda tangani surat pernyataan yang kita print dari link ya, yang udah di share itu dari Dalwa. Jadi itu salah satunya surat pernyataan. Jadi ada surat pernyataan yang ditandatangani orang tua dan anak tanpa materai. Lalu ada surat pernyataan yang ditandatangani orang tua dengan Habib Abu Bakar dengan materai. Ya udah, habis itu tinggal nunggu lagi. Katanya sih insya Allah yang udah di interview itu lulus. Nah, alhamdulillah. Tes tulisnya kirain saya di situ juga di pertemuan berikutnya, rupanya enggak. Tes tulisnya diadakan di Dalwa, tapi untuk progresnya aku nggak tahu karena kan orang tua nggak ada yang bisa ke pesantren karena dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi anak-anak yang sampai di pesantren di PCR yang negatif masuk. Kalau sudah di PCR negatif udah nggak boleh bersentuhan, peluk-peluk lagi tuh udah nggak boleh, jaga jarak sudah ya. Nah seperti itu. Waktu hari pertama itu kan tes interview sudah, insya Allah lulus. Nah kalau untuk tes tulisnya insya Allah di pesantrennya. Nah untuk pertemuan yang kedua di Dalwa Center itu Jakarta Timur di Condet, itu adalah pertemuan untuk sosialisasi pondok pesantren. Di situ kita orang tua murid mau tanya-tanya seputar pesantren tuh monggo dipersilakan, bajunya apa aja yang dibawa, pokoknya banyak pertanyaan deh di sana. Kalau di Dalwa itu ya yang pasti untuk santri putri. Kalau putra mohon maaf nggak tahu karena saya mendaftarkan anak untuk mondok di santri putri. Jadi seragam putih abu walaupun anak saya SMP atau sanawiyah, beserta kerudung segi 4 warna putih dan juga hitam. Jangan yang Paris karena menerawang setebal-tebalnya Paris. Kalau orang dagang kan ini kualitas yang tebalnya tetap aja itu tipis. Carilah yang katun ya, yang enggak transparan. Lalu untuk seragam berikutnya itu ada gamis hijau botol, enggak terlalu gelap, pokoknya hijau yang seperti dipakai oleh NU atau monap keranda itu kan ada kainnya ya warna hijau. Nah hijaunya tuh seperti itu. Kalau nggak hijau NU, hijau yang dipakai untuk menutupi keranda ya. Itu bisa dipakai untuk sekolah. Cari yang polos-polos ya. Karena apa? Bukannya nggak dikasih seragam, biasanya agak telat gitu. Jadi pakai itu dulu untuk sementara, carilah gamis yang berwarna hijau seperti tadi. Nanti kerudungnya segi 4 hitam. Nah nanti kalau udah dapet yang punya kita, yang gak usah dipakai lagi, pakailah yang resmi dari Dalwanya. Lalu untuk baju lainnya itu siapin gamis hitam. Ya kalau bisa 2. Karena kan selain buat acara-acara ya entahlah gimana, pokoknya siapin aja 2 karena itu salah satu gamis yang sering dipakai warna hitam. Kalau untuk sehari-hari tidak diperkenankan untuk menggunakan celana walaupun itu celananya gombrong, enggak ketat, pokoknya apapun celana tidak diperkenankan. Pakailah rok dengan atasan yang hampir panjangnya itu selutut gitu ya, jadi kayak tunik dengan rok atau lebih bagusnya lagi gamis. Tapi ingat harus ada leggingnya ya. Mukena, untuk mukena kalau bisa itu mukena yang langsungan, jadi satu piece dari kepala sampai kaki, bukan yang atas bawah yang ada roknya gitu kan, yang ada sarungnya kayak gini nih, ini kan atas bawah nih. Jadi pilihlah mukena yang langsungan, yang ada tangannya gitu kan, terus ada di sini pengaitnya. Terus pilih yang warna putih polos, nggak ada yang ada warna-warna variasi lain, warna-warna apa, pokoknya kalau bisa putih polos. Mau ada bordirannya apa kayak, pokoknya semuanya putih ya. Tuh mukenanya itu bawalah 2, jadi kan persiapan kalau dicuci ya masih ada yang satunya lagi gitu. Itu mukena. Terus apalagi ya, kalau sepatu aku
sempet curhat ya sama yang senior yang udah pernah mondokin anaknya setahun di sana. Katanya nggak pernah pakai sepatu. Ya aku kan nggak pernah ke sana. Katanya nyeker-nyeker aja, bingung kan. Sendal juga nggak pakai, sepatu nggak pakai. Mungkin kalau sekolah oke lah, kos kaki gitu kan. Terus keluar-keluar katanya nyeker-nyeker aja, aduh nggak ngerti deh. Apa karena memang lingkungan pesantrennya itu lantainya keramik bukan tanah, jadi nggak kotor-kotor banget kakinya anak-anak gitu kan, nggak tahu juga deh, mohon maaf soalnya belum pernah ke sana. Tapi kalau lihat pondoknya masya Allah, aku yang tadinya cuman lihat di YouTube ya gedungnya secara garis besar itu bertingkat-tingkat, tapi kan nggak tahu dalamnya kayak gimana. Begitu masuk grup, nanti ada lagi nih ya, yang tadi itu kan grup khusus pendaftaran ya, orang tua murid yang mau mendaftarkan anaknya ya, anak baru. Nah nanti ada lagi nih, begitu anaknya udah mulai masuk ke pesantren, ada lagi grupnya. Jadi grup untuk putri lah, orang tua santri putri itu ada yang nge-share. Masya Allah, pesantrennya bagus banget. Aku nggak nyangka sebagus itu. Kalau dibandingkan dengan uang pangkal yang 11 juta, itu bisa jadi pesantren mungkin di atas 15 juta loh. Tapi ini termasuk murah dengan yang sebagus itu, mungkin selengkap itu. Bayangkan, ada butik ya, jadi bisa beli abaya kalau memang Putri Anda punya uang lebih ya. Terus ada toko roti dalwanya, terus ada dalwa fried chicken, terus ada laundrynya ya, yang dikelola oleh dalwa itu sendiri. Terus apa lagi ya? Ya Allah, pokoknya banyak banget. Aku jadi nggak sabar kan, pengen ke situ, pengen ya Allah kapan ini corona berhenti, pengen ke sana sembari ya nengokin anak juga. Pokoknya kayaknya seru banget deh. Jadi kayak orang norak. Ya ampun, itu kalau udah ke sana mungkin kita aja orang tua seneng ya. Gimana anaknya? Insya Allah anak-anaknya pada betah di sana. Kemudian barang-barang apa aja yang dibawa santri putri, kalau mau lebih jelasnya nih ya, Anda bisa melihat YouTube channel Ais Wais. Kalau channel ini kan Ais Wais TV. Jadi kalau mau lihat persiapan mondok untuk di pesantren Darul Lugawah Dakwah, silakan mampir ke YouTube channel Ais Wais. Di situ ada persiapan mondok ala Ais judulnya. Jadi disimak aja, itu lebih detail sih barang-barang apa aja yang dibawa. Tapi ada saking detailnya nggak kepake. Contohnya apa? Katanya kan disuruh persiapkan alat makan sendiri, ya kan? Yang nggak 100% salah juga sih. Misalkan kayak piring, katanya tuh nggak make piring makannya. Jadi makannya tuh di kamar. Nanti setiap harinya tuh ada orang anak-anak yang piket ngambil makanan dibawa ke kamar. Nanti mereka makannya tuh per kelompok itu ada yang 4 orang. Kalau anak saya katanya sih 4 orang gitu. Jadi nanti pakai kayak kertas nasi goreng gitu loh, kertas bungkusan nasi. Kalau gelas sih udah pasti ya. Ya seperti itu. Sendok mungkin nggak juga kali ya, pada pakai tangan. Justru aneh nanti kalau anaknya pakai sendok, yang lainnya pakai tangan, kan lama-lama dia terbiasa mengikuti budaya di sana. Sosialisasi waktu hari kedua itu yaitu sih membahas tentang iuran ya, iuran uang pangkal 11 juta itu apa aja, terus yang dibutuhkan santri putri apa aja. Lalu nanti kalau mau berangkat ke pesantren, itu kan waktu anak saya berangkat pada tanggal 27 Mei 2021. Jadi rombongan orang tua yang mau ikut silakan, tapi nggak bisa masuk pesantren itu. Jadi kalau buat saya ya, daripada nggak bisa masuk pesantren juga, ya udahlah anaknya sendiri aja, toh mereka nggak sendiri kan, bukannya kayak bis umum anak kita sendiri ke sana, enggak. Tapi memang satu bis itu ya emang santri dalwa semua, calon santri dalwa semua. Ada 4 bis campur, yang putra dengan yang putri. Cuma satu bis kalau putri semua, kalau putra semua. Jadi ya udah, saya percayakan aja, saya serahkan aja ya. Alhamdulillah semua sih berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa santri putri yang diantar oleh orang tuanya gitu ya. Mereka nginap di Hotel Dalwa. Nah, jadi mereka juga harus bayar santri putrinya untuk bisnya itu 400.000.
Ya kalau orang tuanya mau ikut, salah satunya ya bayar 400.000. Kalau dua-duanya mau ikut, ya bayarnya jadi 800.000, tambah anaknya nih jadi 1,2. Belum lagi orang tuanya pulang lagi. Oh, kalau pulang nggak bareng bis dari Dalwa lagi. Mereka terserah mau pakai pesawat, mau naik bis lain atau kereta lain gitu. Kalau untuk interview waktu itu anak aku jujur dia gugup banget ya, kayak orang ketakutan gimana nih gimana. Akhirnya begitu selesai interview dia kayak mau nangis. Apalagi waktu mau ketemu Habib Abu Bakar gitu, padahal nggak diapa-apain, nggak ditanya yang macem-macem gimana, enggak. Paling ini mau pesantren atas kemauan sendiri, iya gitu. Cuma dia nggak ngerasa jawabannya tuh nggak puas, banyak yang dia nggak paham. Nah, oleh karena itu saya mau ngasih tips aja untuk orang tua, ayah bunda yang mau memasukkan putra putrinya ke pondok pesantren sedari dini ya. Mungkin apa dari kelas 6, lebih bagusnya ya emang sedari dini udah mulai mengajarkan anak ya, bukan cuman sholat, saya yakin sih pasti diajarin sholat, diajarin mengaji, itu harus banget gitu. Jadi yang masuk pesantren itu harus yang udah bisa baca Al-Quran ya, harus bisa sholat. Jangan sampai udah mau 1 SMP nggak tahu cara sholat, baca-bacaan dalam sholat itu ya jangan sampai ya. Tapi saya yakin pasti yang mau masuk pesantren itu udah bisa sholat dan udah bisa ngaji, walaupun ngajinya misalnya lamban bacanya nggak masalah, yang penting dia bisa baca Al-Quran. Itu aja poinnya, tinggal ditambahin lagi kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin diajarin kalau zikir itu sama dengan wirid, atau wirid itu sama dengan zikir. Anak saya itu nggak paham wirid itu apa sih bun gitu kan, ternyata wirid itu tuh zikir. Ya zikir itu kan bisa apa aja, bisa bacaan takbir gitu kan, tasbih ya, seperti itulah. Ayah bunda pasti lebih paham. Yang nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Jadi kalau misalkan ditanya biasa ibadahnya apa aja di rumah, mereka bisa jawab gitu. Terus latihan untuk berbuat kebaikan, ya menolong, ya bersedekah, apapun itu, pokoknya segala ibadah itu dibiasakan ya. Jadi untuk menambah keimanan anak, dan mereka juga terbiasa dengan amalan-amalan seperti itu. Jadi nggak kaget kalau udah di pesantren, karena kan kalau udah di pesantren kan apapun itu kebersamaan ya, bareng-bareng, terus ya saling membantu. Karena kan ya gimana, nggak sama orang tua ya, kita harus baik sama teman kita, kalau nggak siapa lagi ya kan. Ya walaupun di luar pesantren juga kita tetap harus baik juga sama siapapun. Ya gitu aja sih, alhamdulillah ya. Dari yang pertama sulit cari nomor telepon, akhirnya dapet. Jangan putus asa, nyoba-nyoba sampai dapet informasi gitu ya. Begitu dapet, akhirnya dikasih grup. Dari grup pertama, grup pendaftaran ya kan, akhirnya bisa interview, lalu ada sosialisasi, lalu berangkat. Setelah berangkat, anak sampai di Hotel Dalwa dulu ya sehari, karena kan nyampainya jam 1 pagi, nggak mungkin langsung ke pondok pesantren kan, belum PCR. Yang masuk pesantren itu harus sudah dalam keadaan steril. Jadi di hotel dulu nih mereka tidur ya, paginya jam 8, jam 9 mereka lakukan PCR. Begitu selesai hasilnya keluar, baru mereka masuk ya kan. Nah kalau udah masuk, mereka dapat kamar, dapat ranjang atau tempat tidur, dapat lemari. Nah habis itu kita dapat grup baru, grup orang tua murid ya, santri putri ya. Jadi kendala sekarang sih sulitnya menghubungi anak ya, harus banyak-banyak sabar, karena kan anak yang nelpon kita, kalau kita yang nelpon mereka itu susah nyambungnya. Anak pun nelpon kita itu bukannya gampang juga, bergilir. Belum tentu pada saat dia nelpon, telepon orang tuanya bisa nyambung. Bisa jadi orang tuanya teleponnya sibuk, akhirnya gagal. Tunggu lagi kapan ya, kayak gitu. Jadi banyak-banyak sabar ya. Ya, apalagi ya, kalau anak nelpon itu pasti biasanya namanya baru masuk ya, minta sesuatu yang dia perluin. Dia membutuhkan ini itu
ininya kurang, itunya kurang. Karena kalau dibawa sekalian pada saat berangkat awal itu ya nggak mungkin, bawaannya pasti banyak banget. Jadi wajar kalau ada kekurangan-kekurangan, kita tinggal tambahin lagi. Pasti anak tuh minta dibawain cemilan, dibawain mungkin kerudung atau gamis lagi. Kalau anak saya sih dia minta tambahan gamis lagi 4 katanya, nggak tahu itu kelebihan atau nggak, pokoknya kasih aja, kirimin aja. Udah nanti tinggal nunggu informasi tentang pembayaran setelah di sana. Katanya ada bayar laundry, bayar kitab 150 ribuan ya, kayak gitu. Itu yang udah full bayar uang pangkal ya. Jadi nggak tahu, anak saya waktu itu sih minta uang laundry ya, tapi karena dia punya uang pegangan jadi dia bayarin sendiri ya. Cuman minusnya dia jadinya nggak punya uang makanya minta dikirimin uang gitu buat dia pegang. Uang saku 300 ribu sehari, nggak boleh lebih dari 10 ribu, kalau kurang boleh. Nanti uang SPP ditransfernya kemana itu nanti ada informasinya. Untuk uang saku ditransfer kemana nanti ada informasinya juga. Jadi anak tuh nggak megang uang. Jadi semoga informasi dari saya ini bermanfaat untuk kalian yang mau memasukkan putra putrinya khususnya putri ya, ke pesantren. Khususnya lagi juga ke pesantren Putri Dalwa Banat, Dalwa 2, Dalwa Putri ya, kayak gitu. Semoga kita bisa menjadi keluarga kalau memang putra putri kalian masuk di tahun berikutnya ya. Seiringnya berjalannya waktu, anak-anak kita tumbuh dewasa, semoga juga mereka tidak melupakan ponpesnya atau orang-orang atau teman-temannya dia yang dulu ya, nanti akan ada reuni seru banget gitu ya. Ya udah deh, kayaknya saya udah banyak ngomong ya, takutnya malah jadi ngolor ngidul kemana nggak jelas. Jadi saya pamit ya, pamit undur diri. Kalau ada kurang mohon maaf. Kalau Anda mau menambahkan, mengklarifikasi, atau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.